Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibi Anggita Ida Lusama dari kelas 2 DD4 Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Ujung Pandang, dengan NIM 46119008. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas akuntansi utang dan modal. Adapun materi yang saya akan bahas pada video ini adalah modal saham, laba ditahan, dan dividen. Langsung saja ke materinya. Pengertian dari saham itu sendiri adalah hak pemilik atas perusahaan yang timbul sebagai akibat penanaman atau investasi yang dilakukan oleh pemilik atau para pemilik. Adapun pengertian dari modal saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Di antara bentuk-bentuk badan usaha tersebut yang paling banyak dijumpai adalah badan usaha perorangan, persekutuan, dan perseroan. Dibandingkan dengan kedua badan usaha lainnya, perseroan mempunyai beberapa keunggulan tertentu yang jika ditangani dengan baik dapat membawanya berkembang dan lebih menguntungkan. Salah satu kelebihan dari perseroan adalah terletak pada permodalannya. Setiap orang yang memiliki saham yang dikeluarkan oleh suatu perseroan disebut pemegang saham, yang pada hakikatnya merupakan pemilik perseroan. Karakteristik perseroan. Yang pertama yaitu kesatuan usaha terpisah. Dari segi akuntansi, suatu perseroan yang telah berdiri dengan sah akan dipandang sebagai suatu kesatuan akuntansi yang terpisah dari para pemilik atau para pemegang saham. Di dalam akuntansi, baik perusahaan, perorangan maupun persekutuan dipandang sebagai suatu kesatuan akuntansi atau seperti halnya perseroan. Tetapi dari segi hukum, perusahaan, perorangan maupun persekutuan tidak merupakan subjek hukum sebab para pemilik baik secara terpisah maupun bersama-sama tetap harus bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban perusahaannya. Yang kedua yaitu tanggung jawab terpisah. Tanggung jawab para pemegang saham atas kewajiban-kewajiban atau utang-utang perseroan biasanya terbatas pada jumlah penyertaannya dalam perorangan yang bersangkutan. Hal ini berarti pemegang saham tidak bertanggung jawab dalam seluruh harta kekayaan yang dimiliki seandainya perorangan tidak mampu melunasi hutang-hutangnya. Yang ketiga yaitu pemindahan kepemilikan. Saham-saham yang dikeluarkan oleh suatu perseroan dapat dipindah tangankan tanpa mempengaruhi operasi perusahaan. Apabila saham dijual oleh pemegangnya kepada pihak lain, maka hal itu tidak perlu dibukukan oleh perseroan yang mengeluarkan saham tersebut, tetapi cukup dengan membuat suatu catatan atau keterangan dalam buku saham. Sudah barang tentu perseroan memiliki daftar pemegang saham yang diperlukan untuk mengundang mereka dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS atau untuk pembayaran dividen, tetapi hal ini tidak membutuhkan pengakuan akuntansi. Yang keempat yaitu kelangsungan hidup. Karena kepemilikan saham bisa dipindah tangankan atau dioperkan kepada pihak lain tanpa mengganggu jalannya operasi perusahaan, maka kelangsungan hidup perseroan lebih terjamin bila dibandingkan dengan persekutuan. Dan yang terakhir yaitu kemampuan meningkatkan modal. Tanggung jawab terbatas pemegang saham dan kemudahan dalam menjual kembali saham merupakan daya tarik yang menyebabkan perseroan mudah meningkatkan modalnya apabila dikehendaki. Baik pemegang saham dalam jumlah besar maupun kecil sama-sama mempunyai hak kepemilikan dalam perseroan. Dengan demikian, perseroan tidak hanya menarik bagi orang-orang kaya tetapi juga penanam modal kecil.
Oleh karena itu, di negara-negara yang sudah maju seperti di Amerika Serikat, tidak jarang kita jumpai adanya perseroan yang mengedarkan jutaan lembar saham dan memiliki ribuan pemegang saham. Keadaan itulah yang menyebabkan perseroan umumnya bermodal besar. Selanjutnya yaitu jenis-jenis saham. Ada dua jenis saham. Yang pertama, saham biasa atau common stock. Saham biasa merupakan saham yang menempatkan pemiliknya pada posisi paling akhir dalam hal pembagian dividen. Jenis saham ini paling banyak dikenal oleh masyarakat dan juga paling banyak dipilih sebagai bentuk investasi. Yang kedua, ada saham preferen atau preference stock. Saham preferen merupakan jenis saham yang memberikan prioritas kepada pemegangnya. Pilihan prioritas yang bisa didapatkan oleh pemegang diantaranya adalah: yang pertama, berhak didahulukan dalam hal pembagian dividen. Yang kedua, berhak menukar saham preferen yang dipegangnya dengan saham biasa. Dan yang terakhir yaitu mendapatkan prioritas pembayaran kembali permodalan dalam hal perusahaan likuidasi. Materi selanjutnya yaitu dividen. Dividen adalah pembagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Apabila Dewan Komisaris mengumumkan pembagian dividen, maka pemegang saham preferen akan mendapat dividen tahunan tertentu sebelum ditentukan dividen untuk pemegang saham biasa. Biasanya, dividen tahunan untuk pemegang saham preferen ini ditetapkan dalam akte pendirian perseroan, yaitu dalam bentuk presentasi tertentu dari nilai pari saham atau dari nilai tertentu bila saham tidak mempunyai nilai pari. Sebagai contoh, bila tiap lembar saham preferen bernilai 100.000 dengan tingkat dividen 6%, maka pemegang saham preferen akan menerima dividen sebesar 6.000 untuk tiap lembar saham yang dimilikinya. Namun demikian, saham preferen bersifat kumulatif. Artinya bila pada 1 tahun tertentu dividen preferen tidak dibayar, maka pada tahun berikutnya sebelum menentukan dividen untuk pemegang saham biasa, terlebih dahulu diperhitungkan untuk pemegang saham preferen termasuk dividen preferen yang tahun lalu. Saham preferen semacam ini disebut saham preferen kumulatif. Apabila pemegang saham preferen telah mendapat bagian dividen, maka berikutnya merupakan giliran pemegang saham biasa untuk dihitungkan dividennya apabila masih terdapat sisa laba yang dibagikan. Dalam situasi tertentu, pemegang saham preferen mungkin masih akan menerima dividen tambahan bersama-sama dengan pemegang saham biasa. Saham preferen demikian disebut saham preferen partisipatif. Tetapi jika mempunyai hak atas tambahan dividen, maka saham tersebut disebut saham preferen non-partisipatif. Materi selanjutnya yaitu saham bernilai pari dan tidak bernilai pari. Akte pendirian biasanya menyebutkan nilai tertentu untuk tiap nilai lembar saham yang disebut nilai pari saham. Pada waktu saham pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat, biasanya harga jual saham sama dengan nilai parinya. Tetapi bila telah berjalan beberapa tahun, maka harga saham di pasaran mungkin lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai parinya. Hal ini akan sangat tergantung pada penilaian masyarakat terhadap perseroan yang bersangkutan. Salah satu faktor yang berpengaruh atas nilai pari saham adalah tingkat keuntungan perseroan pada masa yang lalu dan prospek perseroan di masa depan. Nilai pari sangat penting artinya dalam rangka melakukan pencatatan akuntansi atas saham. Seperti yang telah disebutkan, saham mungkin dijual dengan harga yang berbeda dengan nilai parinya. Bila saham dijual dengan harga nilai lebih tinggi dari nilai parinya, maka selisih kelebihan harga jual di atas nilai pari disebut agio saham. Sebaliknya, jika selisih kurang disebut
Disagio saham. Selanjutnya yaitu bentuk jurnal dari pengeluaran saham secara tunai. Contoh yang pertama ada menjual 1000 lembar saham preferen 7%, nilai pari 100.000, kurs 105. Jurnalnya yaitu kas sebesar 105 juta pada debit, serta saham preferen 7% sebesar 100 juta pada kredit, dan agio saham preferen sebesar 5 juta pada kredit. Ya, jurnal yang kedua yaitu menjual 1000 lembar saham preferen 6%, nilai pari 100.000, kurs 98. Adapun jurnalnya yaitu kas pada debit sebesar 98 juta, disagio preferen sebesar 2 juta pada debit. Dan kreditnya yaitu saham preferen 6% sebesar 1 juta. Adapun contoh yang terakhir yaitu menjual 5 lembar saham biasa tanpa nilai pari. Harga yang ditetapkan 20.000 per lembar dengan harga jual 30.000. Adapun jurnalnya yaitu kas pada debit sebesar 150 juta serta kreditnya yaitu saham biasa sebesar 100 juta dan agio saham biasa sebesar 50 juta. Selanjutnya ada saham yang diperoleh kembali. Apabila suatu perseroan membeli kembali saham-sahamnya yang telah beredar tetapi tidak bermaksud menghentikan saham tersebut atau disimpan oleh perusahaan, maka saham ini disebut saham diperoleh kembali. Pembelian kembali saham yang sudah beredar ini bisa dilakukan karena berbagai tujuan. Misalnya, apabila perseroan menginginkan agar saham-sahamnya dimiliki oleh karyawannya, maka saham-saham yang telah dibeli kembali oleh perseroan akan dijual kepada para karyawannya. Namun, apapun alasannya, apabila perseroan membeli kembali sahamnya, maka untuk jangka waktu tertentu akan terjadi pengurangan modal pemilik. Oleh karena itu, saham yang dibeli kembali tidak boleh dipandang sebagai aset. Saham terbian sendiri yang berada di tangan perseroan tidak memiliki hak suara dan juga tidak akan mendapat pembagian dividen. Hal ini mudah dimengerti karena akan kelihatan ganjil apabila perseroan memiliki sebagian dari dirinya sendiri atau membayar pembagian dividen kepada dirinya sendiri. Prosedur yang umum digunakan untuk mencatat pembelian kembali saham adalah dengan mendebit akun saham diperoleh kembali sebesar harga perolehannya. Di dalam neraca, harga perolehan tersebut harus dikurangkan terhadap jumlah akun-akun modal. Berikutnya adalah tanggal-tanggal yang berhubungan dengan dividen. Yang pertama ada date of declaration, yaitu tanggal pengumuman dividen pada saat diumumkan. Perusahaan akan mendebit rekening laba ditahan dan mengkreditkan rekening utang dividen. Yang kedua ada date of record, yaitu tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak menerima pembayaran dividen. Pada tanggal ini tidak ada jurnal yang dibuat. Dan yang terakhir ada date of payment, yaitu tanggal pembayaran dividen. Pada tanggal ini, perusahaan akan mendebit rekening utang dividen dan mengkreditkan rekening kas. Selanjutnya ada jenis-jenis dividen. Yang pertama yaitu cash dividend, artinya dividen yang dibayarkan dalam bentuk kas. Yang kedua ada property dividend, artinya dividen yang dibayarkan dalam bentuk aktiva selain kas. Yang ketiga ada scrip dividend, yaitu dividen yang pembayarannya ditunda dengan cara mengeluarkan scrip yang menyerupai utang wesel. Selanjutnya ada dividen likuidasi, yaitu pengembalian modal dari perusahaan kepada pemilik saham. Berikutnya ada stok dividen atau dividen saham, yaitu dividen yang diberikan kepada pemegang saham dalam bentuk saham. Materi selanjutnya yaitu laba ditahan. Laba ditahan atau retained earning merupakan istilah untuk laba yang tidak dibagi. Maksudnya adalah sebagian atau keseluruhan laba yang diperoleh perusahaan
yang tidak dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Dividen sendiri adalah pembagian pada pemegang saham perusahaan yang sejajar dengan jumlah saham yang dimiliki. Keputusan tentang laba ini merupakan keputusan bersama dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS yang diambil dengan melihat kondisi keuangan serta strategi perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Dan informasi tentang nilai laba ini juga akan tertera dalam format laporan laba rugi perusahaan. Laba ditahan memiliki beberapa manfaat yang sangat signifikan untuk operasional perusahaan. Yang pertama ada untuk membayar utang perusahaan. Agar perusahaan tetap berjalan dan nama baik perusahaan tetap dijaga, maka kewajiban akan utang harus dibayar. Oleh karena itu, perusahaan bisa melakukan perencanaan pembayaran utang dengan laba ditahan, khususnya utang yang akan segera jatuh tempo. Yang kedua, untuk membiayai operasional perusahaan. Laba ditahan juga digunakan untuk membiayai operasional perusahaan dengan tujuan agar perusahaan bisa tetap beroperasi dengan harapan bisa terus berkembang lebih besar. Hal ini biasanya diambil sebagai keputusan apabila laba yang diperoleh perusahaan jumlahnya kecil, jadi akan jauh lebih baik jika digunakan untuk membiayai operasional daripada dibagikan kepada pemegang saham. Yang ketiga, sebagai modal cadangan. Manfaat lain dari laba ditahan adalah sebagai cadangan modal apabila suatu saat perusahaan mengalami kendala finansial. Dengan adanya dana dari laba ditahan tersebut bisa menjadi tambahan dana agar perusahaan terus bisa berjalan dengan baik tanpa perlu meminjam uang dari pihak lain, misalnya bank. Dan yang terakhir ada untuk perkembangan atau investasi perusahaan di masa depan. Perusahaan tentu saja tidak boleh berjalan statis atau menurun, tetapi harus terus menanjak dan berinovasi agar terus bisa eksis dan berkembang. Laba ditahan ini bisa digunakan dalam pengembangan usaha atau investasi atau termasuk di usaha atau bisnis lain pada perusahaan. Selanjutnya ada metode perhitungan laba ditahan. Laba ditahan ibarat akun tetap yang ada dalam neraca keuangan perusahaan yang diberi nama modal pemegang saham. Metode perhitungannya memiliki beberapa cara tergantung informasi apa yang bisa didapat. Berikut metode perhitungan laba ditahan tersebut. Yang pertama, ada mengumpulkan data dari laporan keuangan perusahaan. Keberadaan dokumentasi keuangan adalah modal penting dalam mengetahui jumlah laba ditahan, laba bersih, dan dividen yang sudah dibayar. Jika dokumentasi riwayat keuangan ini sudah diperoleh, kalian bisa menghitung laba ditahan dengan rumus laba ditahan sama dengan laba bersih kurang dividen yang dibayar. Selanjutnya, untuk menghitung laba bersih kumulatif, tambahkan angka laba ditahan hasil perhitungan rumus tadi dengan saldo laba yang ditahan yang sudah ada. Yang kedua yaitu menghitung laba kotor. Menghitung laba kotor dipakai ketika kalian tidak mempunyai informasi tentang laba bersih. Laba kotor merupakan angka yang dihasilkan dari perhitungan pengurangan uang hasil penjualan dengan harga pokok penjualan. Yang ketiga ada menghitung laba operasi. Laba operasi adalah cerminan dari laba perusahaan setelah membayar biaya penjualan dan operasional seperti upah. Menghitung laba operasi ini dengan mengurangi laba kotor dengan biaya operasional perusahaan, bukan termasuk harga pokok penjualan. Yang keempat ada menghitung laba bersih sebelum pajak. Laba bersih sebelum pajak dihitung dengan mengurangi laba operasi dengan bunga, depresiasi, dan amortisasi. Depresiasi dan amortisasi sendiri adalah penyusutan aktiva atau aktiva berwujud maupun tidak berwujud selama masa ekonomisnya. Dua hal ini dicatat sebagai biaya dalam laporan laba rugi.
Yang kelima yaitu menghitung laba bersih setelah pajak. Langkah selanjutnya adalah menghitung laba bersih setelah pajak. Perhitungan pertama adalah dengan mengalihkan tarif pajak perusahaan dengan laba bersih sebelum pajak. Lalu, untuk menghitung laba bersih setelah pajak, yaitu mengurangi angka hasil perkalian ini dari angka laba bersih sebelum pajak. Yang keenam adalah mengurangi dengan jumlah dividen yang telah dibayar. Setelah didapat laba bersih setelah pajak, perhitungan terakhir adalah menguranginya dengan dividen yang sudah dibayarkan. Dan yang terakhir yaitu menghitung saldo akhir dari akun laba ditahan. Seperti yang sudah diungkap sebelumnya, laba ditahan adalah akun kumulatif sejak berdirinya perusahaan sampai saat ini. Maka untuk mengetahui besarnya laba ditahan keseluruhan tersebut adalah dengan menambahkan laba ditahan dari periode berjalan dengan saldo akhir laba ditahan pada periode pembukuan yang lalu. Sekian materi yang saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat membantu Anda untuk memahami tentang materi laba ditahan, model saham, dan dividen. Terima kasih.